Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar analisis wacana pragmatik. Nah, kemarin kita sudah bahas panjang lebar terkait wacana dan komunitas ya, terus pembagian dasar terkait dengan analisis wacana. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar analisis wacana pragmatik, masih bersama lampu yang di sebelah saya. Itu apa sih analisis wacana pragmatik? Mungkin kita mulai dulu dari hakikat pragmatik. Kalian bisa lihat pernyataan dari Parker dan pernyataan dari Wijana dan Rohmati. Itu dari dua buku beliau semua ya, saya cuma mengambil intisarinya aja terkait dengan hakikat pragmatik. Dari kedua pemahaman ini, meskipun masih ada banyak sekali pemahaman terkait dengan analisis wacana pragmatik atau hakikat pragmatik ya, tapi dari kedua ini saya menyederhanakan bahwa ketika kita ngomongin pragmatik, hakikat pragmatik dengan hubungan dengan wacana, itu adalah sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud dari sebuah ujaran atau tuturan yang berdasarkan dari konteks. Itu simpulan yang saya temukan dari beberapa buku dan khususnya dari dua orang yang saya sebutkan di slide itu tadi. Nah, kehadiran pragmatik adalah tahap perkembangan linguistik yang berangsur-angsur hingga menjadi disiplin ilmu yang sangat luas bersangkutan dengan bentuk, makna, dan konteks. Jadi maksudnya pragmatik ini datang tidak langsung gitu, tapi prosesnya panjang. Dari proses yang jumgramatikal, yang neogramatikal itu yang mengkaji tentang morfologi itu, terus kemudian dari struktural, bocah-bocah Ferdinand de Saussure, terus sampai perkembangan di Chomsky, dan muncul juga terkait dengan pragmatik ini ketika para ahli bahasa itu sudah mulai jenuh melihat bahasa dari dalam bahasa, karena pada dasarnya bahasa itu juga terikat dengan konteks di luar bahasa. Makanya kehadiran pragmatik itu tahap perkembangan linguistik yang berangsur-angsur. Nah, para pengikut aliran pragmatik merasa mampu melihat sesuatu bahasa dengan konteks yang adil, tidak seperti para ahli pendahulunya yang hanya menitikberatkan pada struktur teks semata. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pragmatik ini melihat suatu komunikasi, suatu bahasa, suatu ujaran, teks, itu dia tidak bisa lepas dengan konteksnya. Ketika ngomong misalkan ngebut benjut, itu tidak bisa dimaknai sebagai ngebut benjut itu menjadi sebuah frasa, tapi ngebut benjut ketika kita melihat konteksnya, kamu ngebut, kamu akan dipukuli sampai benjut. Nah, disitulah tidak bisa dijelaskan, dulu tidak bisa dijelaskan oleh para ahli bahasa di bidang strukturalis karena hanya melihat bahasa dari internal bahasanya. Tapi kalau melihat dari konteksnya, frasa tadi ngebut benjut itu menjadi sebuah warning atau peringatan terkait kepada orang-orang yang suka ngebut di jalanan. Nah, banyak juga dari ahli bahasa itu mendekatkan antara pragmatik dengan semantik, bahkan banyak sekali buku yang menyajikan dua hal ini ke dalam satu buku, semantik dan pragmatik. Nah, contohnya mungkin bisa kalian lihat di slide. Dari semantik, karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Kemudian yang dari pragmatik, bisa kalian baca, besok kamu jadi jemput aku. Maaf, aku mau jemput Lisa. Bagus, besok jemput dia lagi ya, tidak usah bareng aku lagi. Di situ saya tandai kata bagus. Saya highlight di kata bagus itu. Kata bagus secara KBBI dari makna leksikal di kamus itu sesuatu yang indah, baik, tidak jelek.
Nah, tetapi berbeda di pragmatik. Dalam semantik maknanya sudah jelas, bagus itu sesuatu hal yang baik, sehingga karyawan yang bagus itu mendapatkan bonus. Itu secara logikanya logis, performa bagus mendapatkan bonus. Tapi dalam pragmatik dia nggak jadi jemput si A, malah menjemput si Lisa, tapi dikatakan bagus. Nah, disinilah melihat konteksnya, bukan berarti si A ini kemudian dianggap bagus oleh si B, tapi si A ini sedang disindir oleh si B, sedang si B ini emosi. Kenapa justru malah menjemput Lisa, bukan menjemput si A? Nah, di sini kata bagus bukan lagi sesuatu hal yang baik lagi, tapi kata bagus di sini menjadi sesuatu hal yang bersifat ironi atau menyindir dari kelakuan si A. Jadi perbedaan antara semantik dan pragmatik, ketika semantik itu melihat maknanya, pragmatik melihat juga konteksnya. Oke, jadi itu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Saya rasa mudah dipahami, tidak begitu rumit. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan komentar. Ciao.